Hai, peace of Christ, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Terserah hanya di Daily Terserah and Prophecy. Salam saudara, salam waras ya, is your friend. Hari ini saya ingin menanggapi tentang rumah apologetnya Edis TV. Saya udah nonton beberapa video beberapa hari yang lalu ya, dan mungkin sudah dibahas beberapa orang. Saya cuma mau mengatakan begini saudara, use your brain. Kristen, use your brain. Otham, ya, stop mengiring narasi bahwa rumah apologet Edis sudah jadi, Edis tidak berdusta. Stop membohongi publik, ya. Saya mau katakan begini, kalian Edis TV dan yang lainnya sangat berhasil dalam menipu publik, ya. Sekali lagi saya katakan dan saya ingatkan lagi, saya sudah bilang tidak ada yang namanya rumah apologet seperti yang dinarasikan. Rumah apologet yang dimaksud Edis TV adalah rumahnya sendiri, ya. Dan terima kasih untuk Oten Sampau, Oten Bodoh, ya, yang akhirnya bergotong royong untuk membangun rumah Edis TV, menafkahi Edis TV, memberikan Edis TV rumah. Itu rumah untuk Edis TV. Tetapi untuk yang dia spill itu bukan rumahnya pribadi, ya. Tetapi itu adalah rumah yang disediakan untuk Edis, ya, dari beberapa para donatur untuk menampung si Edis. Karena Edis tidak bekerja, ya, misalnya tidak bisa bekerja, dia ilegal, ya, dia ilegal. Jadi otomatis mereka harus memberikan dia tempat tinggal, dan tidak mungkin tempat tinggal itu tinggal bersama dia. Logikanya aja, kalian kan sudah di-spill itu rumah. Kalau dia pemilik rumah, tidak mungkin dia di lantai bawah. Rumah itu kan semua ada banyak kamar-kamar, dan dia ada beberapa skill buka beberapa kamar. Tapi masalahnya, kenapa tempat dia live streaming, kamar kerjanya itu ada di lantai bawah? Orang yang punya rumah biasanya itu di lantai 1, ya. Nah, aku juga punya rumah, iya saya tahu, kita juga, adik saya juga ketika rumahnya bertingkat juga, itu mereka tinggal di lantai atas bersama anaknya. Di bawah itu kamar untuk kamar tamu, ya, kamar tamu biasanya. Lantai bawah itu untuk kamar tamu, itu loh, ya. Jadi bukan kamar utama, seharusnya dia ada di atas. Di bawah itu kamar tamu, paham ya? Ya. Kalian, saya juga nggak tahu apakah kalian nggak pernah jadi orang kaya, nggak pernah punya rumah bertingkat atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi kami biasanya kalau rumah kami bertingkat, kami yang pemilik rumah itu biasanya kami di lantai atas. Ya, kalau punya anak-anak di lantai bawah, atau bersampingan kamarnya dengan kami di lantai atas. Dan untuk di bawah itu ya kamar tamu, gitu loh. Kalaupun misalnya ada pembantu, biasanya itu juga di lantai atas. Kalau misalnya ada lantai 3 ya, itu dia di tempat dekat jemuran. Jadi di situ ruang jemur di situ, atau di lantai bawah sekalian yang untuk tempat ruang cuci, dan kalau memang menjemur halamannya luas ya, itu. Tapi yang jelas untuk kamar utama pemilik rumah, kalau rumahnya bertingkat itu biasanya di lantai atas, dan lantai bawah itu untuk tamu, ya, artinya Edis TV itu hanya tamu. Begitu. Nah, kita lihat aja pembelajaran dari video ini. Coba kalian ingat gak nih, ini video kapan? Ini video September waktu dia ngobrol dengan si perempuan gatal Yuli, ya, si Yuli ini. Coba kita lihat. Ya, tempatnya kira-kira seperti ini. Ini bukan tempatnya ya, sekali lagi biar nggak salah paham. Kira-kira contohnya, karena bentuk-bentuknya di sini seperti ini. Tempatnya sunyi, tempatnya sepi. Tempatnya sunyi sepi ya, beginilah. Oh ya, kira-kira seperti ini. Berapa jam itu Bang Edis kalau dari tempat Bang? Ini Oklahoma, tapi seperti saya bilang tadi, tempatnya itu sangat sepi. Kalian dengar tadi Edis bilang apa? Di Oklahoma. Itu tanggal 7 September dia bilang sama si Yuli. Dia berani-beraninya live, belum yakin, belum ada tempat, tapi udah ngeklaim, ya. Dia bilang Oklahoma. Sedangkan
kemarin ini ya, bulan lalu November dia bilang di California. Untuk kalian cek sendiri, California itu jauh banget dari Oklahoma. Kalau Oklahoma itu di bagian selatan terus ke tengah ya. Kalau dari Amerika Serikat, kalau California itu sendiri dia di bagian Pasifik, arah-arah barat daya. Jadi bayangin barat daya dengan selatan, terus agak ke tengah tuh beda ya. Itu nggak satu daerah, jauh lah ya, jauh banget. Jadi ini aja udah hal bodoh yang dilakukan. Belum punya tapi udah bilang punya, terus belum ada tapi udah ngeklaim ini nih tempatnya kira-kira di sini gitu loh ya. Terus berubah lagi ya. Tapi kalau orang-orang kalian bodoh ya, kalian akan percaya saja. Logikanya begini loh ya. Jadi kalian suka ditipu sih ya, dan ini sangat tahu banget pasarnya seperti apa. Sob Katung juga sangat tahu pasarnya seperti apa. Kalian pasarnya adalah orang bodoh ya. Jadi untuk mencapai marketnya itu, mencapai pasarnya itu terpenuhi targetnya ya, harus dijual sesuai dengan otak kalian yang bodoh ya. Yesus itu harus dimarketingkan, di market, dijual di pasar dengan konsep bodoh ya. Coba logikanya begini loh. Sedis TV itu kan kemarin ketika sebelum dibantah-bantah sama si siapa itu namanya RK, itu Rubio Hanesan Debater, kemudian ada lagi yang lain Mata Pisau, dia kan ngotot mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus mentuhankan Bapa, Yesus adalah hamba, Yesus itu levelnya lebih rendah dari Bapa. Kemudian ketika berdebat sekarang mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi kebodohan yang fatal masih ada, mengatakan Yesus punya Tuhan. Logikanya begini, kalau Edis TV sekarang berubah berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi kok bisa Yesus itu punya Tuhan? Tuhan kok punya Tuhan? Dari situ aja kalian pakai otak lah ya. Dengar, kami itu nggak peduli banget. Kau mau kasih pet mau dihentot sama si Edis TV kan nggak peduli. Kau kasih kontol untuk dihentot sama istri si Edis TV kan nggak peduli. Tapi kami peduli untuk orang-orang yang punya hati tulus tapi dibodohi oleh Edis TV ya, yang menyumbang uangnya mati-matian, padahal di kampung Indonesia dia bodoh dan dia itu miskin ya, tetapi bela-belain untuk bela Edis TV dan menghujat Islam. Nah, kami peduli yang itu loh ya. Sekali lagi, itu rumahnya Edis TV, bukan rumah apologet. Dan ini spekulasinya, ini ada dua kemungkinan, tetapi saya lebih mengatakan ini bukan rumah Edis TV, bukan rumah pribadi. Karena kalau rumah pribadi itu harusnya dia ada di kamar atas, tetapi kok dia di kamar lantai bawah. Terus itu videonya juga enggak full, ada video yang lain yang lebih komplit, kalian juga kasih nonton waktu dia live, dia tunjukkan kamarnya berantakan. Kalaupun itu lagi renovasi ya, paling enggak kan harusnya barang-barang dia di lantai atas kalau dia owner. Terus di situ ada banyak sepeda, artinya ada banyak orang. Itu bukan barang yang rongsok, bukan yang barang yang mau dibuang, tapi memang ada banyak penghuni di situ, bukan cuma Edis TV ya. Use your brain. Karena orang bule itu ya, pada umumnya sekalipun dia punya mobil, pastinya dia punya sepeda. Use your brain ya, tak dong.